Dua kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam dan Imade Wirawan sudah semakin membaik dari cedera yang dialami. Bahkan sosok Teja Paku Alam siap dimainkan jika dipercaya pelatih Robert Alberts di laga pamungkas BRI Liga 1 seri kedua lawan Persela Lamongan, Kamis, tanggal 4 November tahun 2021, malam di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Untuk Teja Paku Alam, alhamdulillah sudah membaik. Kemarin-kemarin ada nyeri di otot perut kanan bawah. Tapi setelah di USG, alhamdulillah, tidak apa-apa, semua baik-baik saja, jelas dokter tim Persib, Raffi Gani saat dihubungi Selasa, tanggal 2 November tahun 2021. Namun, kepastian bisa main atau tidak di pertandingan lawan Persela Lamongan lanjut Raffi keputusannya ada di tangan tim pelatih Persib Bandung. Kiper bernomor punggung 14 di Persib ini memang harus absen saat Persib bersua Persipura Jayapura dan posisinya digantikan oleh Muhammad Natsir atau yang akrab disapa Deden Natsir. Sebelumnya, Teja tampil dalam 5 laga berturut-turut di BRI Liga 1 2021 per 2022 yakni saat lawan Persikabo 1973, PSM Makassar, Bayangkara FC, PSS Sleman, dan lawan PSIS Semarang. Sementara itu, kiper yang cukup senior di Persib, Imade Wirawan menurut Raffi juga sudah semakin membaik pasca menjalani operasi lutut. Bahkan selama menjalani proses monitoring kondisinya terus membaik. Alhamdulillah keluhannya juga sudah tidak ada. Setelah melakukan operasi ada periode untuk istirahat. Setelah itu kekuatan ototnya menurun, sekarang sama, lagi diprogram supaya kekuatan ototnya kembali, jelas Raffi. Dan saya pikir tidak akan terlalu lama. Cuma karena saya lagi di sini, Yogyakarta, jadi via telepon. Tetapi tetap Made menjalankan fisioterapi, tambah Raffi. Kiper bernomor punggung 78 asal Bali ini memang sempat menjalani operasi lutut pada tanggal 9 Oktober tahun 2021 lalu dan harus melakukan proses pemulihan cukup lama. Karena itulah, Imade Wirawan belum sempat diturunkan di kompetisi BRI Liga 1 2021 per 2022 hingga saat ini. Perannya digantikan Teja Paku Alam dan Deden Natsir. Pertandingan antara Persib Bandung melawan Persela Lamongan pada pekan ke-11, seri kedua, Liga 1 2021 per 2022, Kamis tanggal 4 November tahun 2021, seharusnya bakal menjadi laga emosional bagi Gian Zola. Sebab, Gian Zola merupakan pemain Persib Bandung yang sedang dipinjamkan ke Laskar Joko Tingkir untuk mengarungi musim kompetisi tahun ini. Sayangnya, kakak kandung Beckham Putra Nugraha ini dipastikan tak akan turun membela Persela Lamongan saat lawan Persib Bandung. Dalam klausul peminjaman Gian Zola ke Persela Lamongan, sang pemain tidak bisa tampil jika berhadapan dengan Maung Bandung. Sesuai kesepakatan peminjaman pemain, Zola tidak diperbolehkan untuk dimainkan melawan Persib, ujar Direktur Persib, Teddy Cahyon, saat dihubungi Tribun Jabar, Selasa, tanggal 2 November tahun 2021. Musim ini, Gian Zola merupakan pemain yang sangat diandalkan oleh pelatih Persela Lamongan, Iwan Setiawan. Dia sudah bermain sebanyak 9 kali dan mencetak 1 gol. Bahkan dari 8 kali kesempatan bermain, 8 pertandingan bermain sebagai starter. Hal ini berbanding terbalik ketika Gian Zola masih berseragam Persib di musim lalu. Di Liga 1 2020 yang terhenti di 3 pertandingan karena pandemi COVID-19, Gian Zola tak sekalipun mendapat kesempatan turun berlaga. Bahkan hanya untuk duduk di bangku cadangan pun Zola tak mendapatkannya. Sepanjang Liga 1 2019, Gian Zola hanya bermain 3 kali. Di musim itu, Zola bermain sebagai starter sebanyak 1 kali serta menjadi pemain pengganti 2 kali. Di Persela Lamongan, Gian Zola seakan pemain yang terlahir kembali. Iwan Setiawan pun memberikan pujian kepada Gian Zola sebagai pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata.
Anak ini punya basic sepak bola yang kuat. Saya melihat dia punya kemampuan yang bagus, di atas rata-rata pemain Indonesia lainnya, ujar Iwan Setiawan dikutip dari laman Tribun News beberapa waktu lalu. Walaupun menilai potensi yang dimiliki Zola sangat luar biasa, Iwan Setiawan melihat masih banyak yang harus diperbaiki. Sebab untuk menjadi pemain berkelas, perlu kerja keras serta lebih pintar dalam melihat posisi. Saya bilang sama dia, pada saat kita berpikir tentang sepak bola, bercerita tentang sepak bola, orientasi kita tidak hanya menyerang, tapi kau harus bisa menjadi pemain bertahan yang baik. Jadi PR saya sama Gian Zola, spesifikasinya adalah memperbaiki bagaimana Zola harus bekerja saat lawan melakukan position, katanya. Dia pun berharap, Gian Zola mampu mengembalikan performa yang dulu pernah dia miliki. Menurut saya grafiknya menurun setelah dia dipanggil tim nasional. Pada saat dia kembali ke tim ini saya bilang, Zola inilah saat dimana kau tunjukkan bahwa kau itu belum habis. Harapan saya Zola bisa kembali pada top performa seperti yang dulu lagi, ucapnya. Gelandang Persib Bandung, Deddy Kusnandar, sempat dirumorkan diincar Persija Jakarta. Manajer Persija Jakarta Bambang Pamungkas membantah kabar mengenai Deddy Kusnandar itu. BP mengakui Persija Jakarta mengantongi 9 nama pemain untuk direkrut pada masa transfer putaran kedua Liga 1 2021/2022. Hanya, Bambang Pamungkas mengatakan tak tahu soal Deddy Kusnandar yang saat ini masih tampil untuk Persib Bandung. Mengenai Deddy Kusnandar, sejujurnya, saya belum tahu dari mana kabar itu berhembus. Saya juga kurang paham kenapa ada rumor itu, ucap BP saat konferensi pers virtual, Selasa, tanggal 2 November tahun 2021. BP mengatakan, saat pertemuan virtual dengan Presiden Persija Muhammad Prapanca, telah diklarifikasi ada 9 pemain yang menjadi incaran macan Kemayoran di bursa transfer putaran kedua. Nama-nama pemain tersebut urung dibeberkan ke publik. Ketika Zoom bersama Pak Panca, sekarang ini saya memiliki 9 nama, pemain nominasi yang kemungkinan akan menjadi pertimbangan pemain-pemain yang kembali dari peminjaman, penambahan dan sebagainya, tapi ini masih kemungkinan, kata Bambang Pamungkas. Sejauh ini, Persija Jakarta belum membeli pemain untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mark Klok, Sandi Sute, Alfat Fatir, dan Heri Susanto. 4 pemain tersebut hengkang dari Persija Jakarta menjelang kompetisi sepak bola BRI Liga 1 musim 2021/2022 dimulai. BP lebih mengharapkan kualitas pemain-pemain Persija Jakarta bisa ditingkatkan, sebagaimana janji Angelo Alessio. Kita tahu bahwa transfer window masih jauh, artinya masih ada beberapa pekan ke depan. Yang sudah kita jalankan harus kita selesaikan dengan baik, dengan materi pemain yang ada, tutur dia. BP juga menekankan bahwa direksi, pelatih, dan staf pelatih Persija Jakarta sangat percaya dengan kemampuan para pemain yang ada pada tim saat ini. Kita, direksi, pelatih, staf pelatih percaya bahwa pemain yang ada saat ini bisa setidaknya menyelesaikan putaran pertama Liga 1 dengan baik, kata dia. Karena itu, kita belum membicarakan mengenai kemungkinan mendatangkan atau melepaskan pemain di putaran kedua nanti. Kaitannya adalah karena kita ingin memaksimalkan kemampuan pemain yang ada, kata BP. Sejak kedatangannya pada Agustus tahun ini, gelandang Persib, Mohamed Rashid kerap memberikan suasana hangat bagi tim Maung Bandung. Tak jarang, pemain asal Palestina itu melakukan hal konyol di sesi latihan tim yang disambut antusias oleh pemain Persib lainnya. Rupanya, hal tersebut diakui Rashid sebagai salah satu cara untuk lebih dekat dengan para pemain lainnya.
Ditambah lagi melakukan suatu hal yang mengundang tawa adalah hal menyenangkan bagi Rashid. Jadilah diri sendiri, itu saja karena saya orangnya suka bercanda, suka humor. Bagi saya hidup ini gak ada yang pantas bikin kita marah. Kecuali satu hal yang aku pernah lihat adalah kematian, ujar Rashid di YouTube Tiento Indonesia. Menjadi diri sendiri saat gabung dengan lingkungan baru memang dirasa Rashid memberikan dampak yang baik. Apalagi sejauh ini, ia merasa belum ada pihak yang keberatan dengan perlakuannya saat gabung di lingkungan baru. Saya selalu memperlihatkan siapa saya yang sebenarnya ke mereka. Kalau mereka menerima, bagus. Ketika mereka tidak bisa menerimanya, ya itu hidup saya, gak masalah. Saya masih harus menjalani hidup saya, kata Rashid. Bagi Rashid, persoalan komen negatif orang lain terhadap dirinya tak membuatnya khawatir, selama ia merasa tidak menyakiti orang lain. Selalu jadilah menjadi dirimu sendiri, pasti akan selalu orang yang ngejut kamu. Mau ngelakuin apa akan pasti ada orang yang ngomen. Tapi kamu gak perlu khawatir tentang itu karena kamu gak ngelakuin hal yang menyakiti mereka, tuntasnya.